Bab 2637. Panggil orang saja. Mendengar kata-kata Quincy, Ranoluo tiba-tiba menjadi marah, sungguh keterlaluan. Quincy mengabaikannya, melainkan menatap Mileye. Aku akan memberimu token link lagi. Saat dia berbicara, dia membuka telapak tangannya, lalu kartu token link emas melayang ke depan Mileye. Token link yang dia berikan kepada Mileye tadi berwarna hitam. Quincy tersenyum dan berkata, "Kamu bisa bermain sendiri, aku sibuk dulu." Mileye berkata dengan cepat, "Aku meminjam banyak uang dari orang-orangmu." Quincy berhenti dan menoleh ke arah Mileye, "Berapa banyak yang kamu pinjam?" Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Lebih dari 4 miliar nadi alam semesta." Quincy berpikir sejenak, lalu berkata, "Lalu apa yang akan kamu lakukan?" Mileye tersenyum pahit, "Aku tidak bisa membayarmu kembali dalam waktu singkat." Quincy tersenyum dan berkata, "Kalau begitu jangan mengembalikannya. Anggap saja aku mensponsori akademimu." Selain itu, ekspresi Andrilan membeku. Mileye berkedip, "Mensponsori akademi?" Quincy mengangguk, "Aku sudah tahu tentang akademimu. Akademimu sangat bagus. Aku dapat melihat bahwa kamu serius. Tentu saja aku ingin mensponsori hal yang sangat berarti. Bukan hanya sponsor uang, aku juga bisa mensponsori beberapa buku kun. Namun, aku punya permintaan kecil." Mileye sedikit penasaran, "Apa permintaanmu?" Quincy berkata dengan serius, "Bertahanlah." Mileye berkata dengan suara yang dalam, "Aku akan melakukannya." Quincy tersenyum dan berkata, "Itu bagus. Aku harus mengerjakan beberapa hal. Ketika aku selesai, aku akan datang untuk membantumu. Pada saat itu, aku akan membiarkan Akademi Huaxiaku dan Akademi Guanxuanmu bergabung. Mari kita kelola Akademi Guanxuan bersama-sama." Mileye tersenyum tipis, "Oke." Dengan tambahan Quincy, Akademi Guanxuan menjadi lebih hebat. Ada uang. Ada orang. Quincy tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan menghilang. Setelah Quincy menghilang, Andrilan melirik Mileye dengan ekspresi yang menjadi sedikit aneh. Dia berkeringat dingin. Dia tahu bahwa Quincy dan Mileye saling kenal, tapi yang dia tidak tahu adalah hubungan antara Quincy dan Mileye ternyata seperti itu. Mungkin, Tuan Muda Ye akan menjadi penguasa Paviliun Xianbao. Senang. Untungnya, dia menjalin hubungan yang baik pada saat itu. Jika tidak, segalanya akan menjadi serius. Mileye memulihkan pikirannya dan melihat kartu token link hitam di tangannya. Tanpa basa-basi, dia langsung mengaktifkannya. Boom! Kartu token link hitam tiba-tiba berubah menjadi cahaya hitam dan naik ke langit. Saat berikutnya, cahaya hitam menghilang langsung ke kedalaman langit berbintang. Mileye melihat ke atas ke kedalaman langit berbintang. Tak lama kemudian, dua master misterius berjubah hitam tiba-tiba keluar dari kedalaman langit berbintang. Kedua master misterius itu mengambil langkah maju, tepat ke depan Mileye. Ketika mereka datang ke lapangan, seluruh kota Luocheng bergetar, kemudian menjadi alam ilusi. Alam dewa. Melihat adegan ini, wajah Ranoluo tiba-tiba menjadi serius. Dua master misterius membungkuk hormat kepada Mileye. Mileye menoleh dan menatap Ranoluo, "Tangkap." Mendengar ini, ekspresi Ranoluo langsung berubah, "Kamu." Pada saat ini, dua master misterius bergegas menuju Ranoluo. Dua master alam dewa. Ranoluo terkejut dan berkata dengan marah, "Serang." Begitu suara itu terdengar, master di belakangnya hendak mengambil tindakan. Namun, saat ini, Mileye menatap orang-orang itu dengan dingin, "Siapa yang berani?" Boom! Di tubuh Mileye, seberkas darah membubung ke langit. Dalam sekejap,
Tekanan darah yang mengerikan langsung menyelimuti semua master kota Luocheng di lapangan. Melihat tekanan garis darah yang mengerikan ini, ekspresi para master dari kota Luocheng itu tiba-tiba berubah drastis. Mereka tidak berani bergerak lagi. Mileye adalah tuan muda yang asli dan hebat. Mengambil tindakan terhadap tuan muda adalah pemberontakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Benzang di samping juga dengan cepat berdiri di samping Mileye dan menatap dingin ke arah penguasa kota Luocheng. Sebelumnya, dia masih sedikit panik. Mileye bersatu dengan pihak luar untuk menangani masalah klan Yang. Dia benar-benar panik, tapi kemudian dia berpikir, bagaimana Mileye bisa memberontak. Mileye adalah tuan muda. Tuan muda asli dari klan Yang. Tujuan dari langkah Mileye adalah untuk menegakkan otoritasnya. Mileye melirik Benzang dan tersenyum tipis. Dia harus mengatakan bahwa Benzang memang sangat bagus dan bisa dilatih dengan baik. Di sampingnya, Master Pavilion Xianbao yang dibawa oleh Andrilan juga berjaga di sekitar Mileye. Sejak dia mendengar apa yang dikatakan Quincy barusan, Andrilan menganggap Mileye sebagai calon penguasa pria Pavilion Xianbao. Jika dia tidak menunjukkan performanya sekarang, mungkin dia tidak memiliki kesempatan ini lagi di masa mendatang. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba mendongak dan melihat bahwa di kedalaman langit berbintang, Rano Luo telah sepenuhnya tertekan. Mileye mengalihkan pandangannya, lalu menatap Benzang. Sekarang kamu ambil alih dunia Luo untuk sementara. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah master dari kota Luocheng dan berkata, siapapun yang menolak menerima, akan langsung dibunuh. Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Benzang berkata dengan cepat, ya. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah master dunia Luo dan bertanya, apakah kamu mendengarkan Rano Luo atau tuan muda? Wajah master agak jelek. Apakah dia mendengarkan Rano Luo atau tuan muda? Melihat orang-orang itu ragu-ragu, mata Benzang berangsur-angsur menjadi dingin. Tempat ini telah menjadi negara kecil, yang sebenarnya adalah gunung-gunungnya tinggi dan kaisarnya jauh. Orang-orang ini hanya patuh pada Rano Luo tetapi tidak pada klan Yang. Benzang sudah mempunyai niat membunuh. Tapi dia tidak melakukan apapun, sebagai bawahan, membuat keputusan tanpa izin adalah hal yang paling tabu. Benzang buru-buru mengikuti Mileye di kejauhan. Di lapangan, Andrilan melirik Rano Luo, yang dikepung di langit dan menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa Rano Luo ini telah selesai sepenuhnya. Kecuali jika klan yang benar-benar menginginkan Mela yang mewarisi bisnis keluarga atau Mileye memiliki hubungan buruk dengan Mela yang, jika tidak, Rano Luo tidak mungkin bertahan hidup. Seorang bawahan kecil berani tidak menaati tuan muda, yang sama saja dengan melanggar aturan. Dia secara alami tahu bahwa Rano Luo ini ingin menunjukkan kesetiaannya, tetapi Rano Luo ini tidak berpikir jernih, yaitu, dia hanyalah orang kecil, di depan seluruh klan Yang, jadi tunjukkan kesetiaanmu. IQ. Andrilan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Kalau tidak ada kerjaan harus banyak membaca, jangan sampai IQ tidak cukup, lalu dia akan tamat. Mileye dan Benzang langsung menuju kediaman penguasa kota Rano Luo. Setelah memasuki kediaman penguasa kota, Mileye menemukan bahwa kediaman penguasa kota sedang kosong saat ini. Jelas, semua orang telah mengetahui tentang apa yang terjadi di restoran sebelumnya. Mileye melihat sekeliling dan mengatakan bahwa kediaman penguasa kota sangat besar, seperti istana kerajaan. Mileye terkekeh, cocok untuk dijadikan akademi. Akademi. Benzang menoleh ke arah Mileye, tuan muda ingin membuka akademi di sini. Mileye mengangguk, ya.
Ben Zhang ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Tuan Muda, maafkan aku karena bertanya. Jika Tuan Muda ingin menciptakan kekuatan yang kuat, dapat langsung kembali dan mewarisi bisnis klan Yang." Mileye menggelengkan kepalanya, "Berbeda." Ben Zhang sedikit penasaran, "Apa bedanya?" Mileye tersenyum dan berkata, "Niat awal akademi yang aku dirikan berbeda dengan klan Yang. Tidak realistis jika ingin mengubah seluruh klan Yang sekaligus. Oleh karena itu, aku hanya dapat menggunakan bantuan klan Yang untuk mengembangkan akademi, lalu pada akhirnya perlahan-lahan mengubah seluruh klan Yang." Ben Zhang sedikit bersemangat dan berkata, "Tuan Muda ingin memperjuangkan posisi calon kepala keluarga." Mileye tersenyum dan berkata, "Itu awalnya memang milikku, untuk apa memperjuangkan?" Setelah selesai berbicara, dia berjalan menuju kejauhan. Ben Zhang ragu-ragu, lalu berkata, "Nona pertama." Mileye tidak menoleh ke belakang, "Jika kakakku ingin menjadi kepala keluarga, aku akan memberikannya padanya. Bagaimanapun, tidak ada perbedaan antara dia dan aku." Mendengar ini, Ben Zhang sedikit terkejut. Saat berikutnya, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Rano Luo sudah habis. Awalnya, dia juga mengira Mileye dan Mela yang memiliki hubungan yang buruk, namun kini tampaknya hubungan antar saudara sangat baik. Karena saudara kandung memiliki hubungan yang baik, bukankah Rano Luo ini idiot? Mileye datang ke aula utama yang sepi. Di aula utama, ada sebuah patung. Patung ini adalah patung pria berbaju biru. Melihat patung itu, Mileye tersenyum tipis, "Pak Tua Zhang." Ben Zhang tiba-tiba muncul di belakang Mileye. Mileye menunjuk ke patung pria berbaju biru dan berkata, "Lepaskan ini. Lalu ganti menjadi milikku." Ben Zhang terdiam. Ben Zhang akhirnya menurut. Tidak lama kemudian, patung di aula utama menjadi Mileye. Mileye duduk di kamar. Dua master misterius yang dia panggil sebelumnya masuk ke ruangan. Ada orang lain di antara mereka, Rano Luo. Hanya saja tubuh fisik Rano Luo saat ini telah hilang, hanya jiwanya yang tersisa, tapi jiwanya masih terkunci oleh rantai besi merah. Dua master misterius memimpin Rano Luo ke Mileye dan memberi hormat. Mileye tertawa dan berkata, "Terima kasih, kalian berdua." Kedua master misterius itu menggelengkan kepala dengan cepat, lalu menyingkir dengan hormat. Mileye memandang Rano Luo dan berkata sambil tersenyum, "Penguasa dunia langit, mulai sekarang, aku akan mengambil alih dunia Luo ini." Rano Luo menatap Mileye lekat-lekat, "Kenapa?" Mileye tersenyum dan hendak berbicara ketika seorang lelaki tua tiba-tiba masuk ke aula. Orang tua itu baru saja memasuki aula ketika dua master misterius di samping Mileye tiba-tiba mengangkat kepala mereka, kemudian menatap orang tua itu. Mengabaikan tatapan keduanya, lelaki tua itu berjalan perlahan di depan Mileye. Dia mengepalkan tinjunya, "Tuan Muda, aku adalah Rian Zhao, penguasa dunia Chang. Rano Luo ini adalah bawahanku." Mileye tersenyum dan berkata, "Kamu datang begitu cepat." Rian Zhao berkata dengan suara yang dalam, "Tuan Muda, Rano Luo ini tidak bersalah, mengapa Tuan Muda memperlakukannya seperti ini?" Mileye menatap langsung ke arah Rian Zhao, "Apakah kamu menanyaiku?" Rian Zhao tampak tenang, tidak berani, hanya saja Rano Luo tidak bersalah, tetapi Tuan Muda ingin memperlakukannya seperti ini, sungguh tidak masuk akal dan juga mengecewakan hati kami para bawahan. Mileye terdiam. Pada saat ini, seorang lelaki tua di samping Mileye tiba-tiba berkata, "Benar-benar konyol, kamu hanyalah bawahan orang lain, bisa-bisanya mempertanyakan tuanmu. Siapa yang memberimu nyali?" Mereka juga mengetahui hubungan antara Mileye dan Quincy, jadi mereka semua menganggap Mileye sebagai orang mereka sendiri.
Rian Zhao melirik ke arah Master misterius yang berbicara, kemudian dengan tenang berkata, "Yang mulia, Paviliun Xianbao telah mencampuri urusan internal klan yang tanpa izin. Mengenai masalah ini, aku sudah laporkan. Jika saatnya tiba, aku harap ketua paviliun kalian dapat memberikan penjelasan yang masuk akal." Mile Ye tertawa, "Penjelasan? Penjelasan apa?" Sambil berkata, dia bangkit, lalu berjalan di depan Rian Zhao dan berkata, "Sebelumnya, aku tidak terlalu peduli dengan identitas tuan muda ini, tetapi sekarang, aku berubah pikiran. Aku akan mewarisi bisnis keluarga, aku akan menjadi generasi kedua." Rian Zhao tampak tenang dan hendak berbicara ketika Mile Ye tiba-tiba berkata, "Berhenti bicara omong kosong. Panggil orang saja. Panggil orang terkuat di belakangmu untuk keluar. Kebetulan, aku sudah lama tidak memanggil ayahku. Ayolah, kamu panggil bos di belakangmu, aku panggil ayahku, ayo bertanding." Rian Zhao terdiam. Bersambung.